Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada pertemuan yang kelima ini di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pak Guru masih melanjutkan pada pertemuan yang keempat, yaitu kelanjutan materi pada pertemuan yang keempat, masih mengambil tema Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 dengan kompetensi dasar masih sama, yaitu memproyeksikan nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, pada pertemuan yang keempat itu mungkin kalian masih ingat tentang ada permasalahan tentang permasalahan yang dihadapi generasi muda. Itu ada permasalahan, ada 10 permasalahan yang dihadapi oleh generasi muda itu pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang kelima ini Pak Guru lanjutkan. Jadi permasalahan yang dihadapi generasi muda itu pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Perilaku yang menyimpang di kalangan pemuda jelas merusak masa depan pemuda dan tentunya merusak masa depan bangsa Indonesia. Sedangkan pemerintah sudah mencanangkan tentang Indonesia Emas pada tahun 2045. Terus siapa yang menikmati Indonesia Emas? Yaitu generasi muda yang sekarang berumur antara 13 sampai 14 tahun ya. Jadi nanti tahun 2045 itu usianya berapa? Ya antara 41 atau 42 tahun. Apa itu Indonesia Emas atau generasi emas? Generasi emas itu merupakan generasi yang mampu bersaing secara global ya. Generasi emas itu memiliki kecerdasan yang menyeluruh. Nah, tadi global yang menyeluruh, yang meliputi soft skill dan hard skill. Mencakup aspek apa saja? Yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Alada, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bawah ini nanti akan Pak Guru jelaskan contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita lihat nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu meliputi yang pertama, nilai religius. Apa itu nilai religius? Nilai religius ini berhubungan dengan Sang Pencipta. Nilai ini dikukuhkan dalam sila pertama. Apa saja yang terkandung di dalam atau pelaksanaan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya
percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang kedua, hormat, menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini berhubungan dengan sesama manusia ya. Kalau kalian lihat itu di dalam Pancasila itu nilai kemanusiaan itu gambarkan pada sila kedua. Nah, terus pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana nilai kemanusiaan? Di antaranya itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Terus yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Terus mengembangkan sikap tenggang rasa. Ada lagi yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain, dan masih banyak ya. Nanti kalian bisa lihat di 45 butir dalam Pancasila. Itu nilai kemanusiaan. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu nilai produktivitas. Nilai produktivitas ini berkaitan dengan aktivitas dan upaya diri untuk menghasilkan sesuatu, bisa berupa barang atau jasa. Nah, bagaimana pelaksanaan nilai produktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Jadi orang beraktivitas itu harus ada yang namanya perlindungannya. Apa? Yaitu payung hukum. Terus yang kedua, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Nah, jadi ini diharapkan bahwa generasi muda ini harus terutama emang generasi muda, tapi ya umumnya pada masyarakat Indonesia untuk berpacu kreatif dan bisa menghasilkan sebuah produk gitu ya. Terus yang ketiga, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa undang-undang yang ini? Yaitu tentang undang-undang ketenagakerjaan itu ya, yang ramai dibicarakan, yang sampai demo-demo itu, karena kalau hak warga negara tidak terpenuhi ya mesti injak-injak jelas ada unjuk rasa. Terus yang keempat, ada nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan ini berhubungan dengan terlaksananya kewajiban dan terpenuhinya hak. Jadi kalian itu seandainya sudah melaksanakan kewajiban, tidak usah menuntut hak, secara otomatis nanti akan terpenuhi haknya. Nah, dalam pelaksanaan sehari-hari nilai keseimbangan ini bentuknya apa? Yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, hanya saling toleransi, tolong menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Jadi yang kuat itu jangan sok-sokan, harus ada perlindungan kepada yang lemah. Terus yang kedua, pelaksanaan nilai keseimbangan itu yaitu keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Artinya bagaimana antara kerja dengan istirahat itu usahakan ada keseimbangan. Terus yang kelima, nilai demokrasi. Nilai demokrasi ini berintikan kepada kedaulatan berada di tangan
rakyat. Artinya ini bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat. Dan nilai demokrasi itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yaitu rasa cinta tanah air, adanya jiwa patriot bangsa, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nanti pada subbagian yang kedua nanti akan aku jelaskan tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Terus lanjut pada nilai yang ke-6, yaitu nilai kesamaan derajat. Kesamaan derajat ini artinya itu tiap-tiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nanti kalian bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 27 ayat 1 gitu ya, tentang pelaksanaan nilai kesamaan derajat. Ya, dalam hal ini bahwa seseorang bebas dan bertanggung jawab dalam mengemukakan pendapat, tapi dalam artian mengemukakan pendapat ini semuanya punya hak sama di depan hukum dan pemerintahan. Terus yang ke-6 yang ke-7, maaf, yang ke-7 ya. Yang ke-7 itu ada nilai ketaatan hukum. Artinya itu bagaimana? Nah, jadi dalam hal ini bahwa mungkin kalian masih ingat pada pelajaran kelas 7 lalu itu tentang pasal 1 ayat 3. Mungkin ada yang tahu atau masih ingat pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Ya. Artinya bahwa hukum menjadi panglima tertinggi dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakat demi tercapainya keteraturan sosial. Nah, dalam hal ini bahwa hukum ini dijadikan sebagai pedoman ya, pedoman di dalam melakukan sebuah aktivitas sehingga tidak keluar dari jalur dan tidak menimbulkan suatu permasalahan. Perlu lanjut kembali kepada bagian yang kedua di dalam tema ini, yaitu tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, nanti ada pertanyaan kayak gini, apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Terus bagaimana perilaku kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Jawabannya bagaimana? Nah, jawabannya itu adalah kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Itu jawabannya diantaranya ya. Jadi kita lahir dan besar di negara Indonesia. Nah, kebanggaan bangsa Indonesia itu diwujudkan di dalam keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apa keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, itu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika. Jadi besar ya. Iya.
Makanya Indonesia itu sebenarnya apa ya, negara yang kaya ya. Negara yang kaya. Terus yang kedua, keunggulannya apa? Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajah. Itu keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia, harus bangga ya. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, yang ketiga itu memiliki keanekaragaman berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, serta kesenian. Coba kalian lihat di situ tuh. Candi Borobudur merupakan 7 keajaiban di dunia. Nah, yang ada di Papua ada apa? 1000 musamus. Terus apa lagi? Yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika, ada keharmonisan dalam kehidupan beragama. Ada berbagai macam kesenian daerah ini. Ini yang menunjukkan apa, kebanggaan dalam aspek sosial budaya. Sekarang kita lanjut kepada yang keempat ya. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang bisa menyatukan Indonesia sekalipun terdapat dalam keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan gitu. Jadi kalau Pak Guru katakan itu beda itu indah gitu ya. Terus yang kelima, memiliki tata krama atau keramahan yang dimiliki oleh bangsa lain ya, sehingga sangat menarik bangsa lain di dunia ini datang ke Indonesia. Ya, memiliki tata krama dan keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, hanya Indonesia saja ya. Apalagi yang di Merauke ya. Mungkin kalian sudah pernah survei belum tentang Indonesia Mini. Di Merauke itu penduduknya dari anak kecil sampai nenek-nenek tahu bahasa Indonesia. Nah, itu seperti itu ya, diantaranya ya. Terus yang keenam, letak wilayah yang amat strategis, yaitu diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra India dan Pasifik. Ini menyebabkan negara Indonesia berada posisi silang dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggung oleh bangsa-bangsa asing ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini itu ada tentang peta posisi silang, tentang letak Indonesia. Terus yang ketujuh, wilayah darat laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia ya. Ini jadi wilayahnya darat dan laut sangat luas. Terus mari kita lihat lagi ke 8. Yang ke-8 itu keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi ya. Keanekaragaman flora dan fauna membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Ini kalian bisa lihat ya. Di Papua ada Raja Ampat. Ini kalian sudah pernah ke sana. Nah, itu keindahan alam yang sangat menarik. Terus di Bali ada Pantai Lot juga
Nah, di Sumatera Barat ini ada Kelok 99 ya. Itu kayak di Amerika itu ya. Kalau kalian sudah pernah ke sana mungkin takjub ya, oh ternyata Indonesia itu memang betul-betul alamnya sangat indah. Terus di Jawa ini ya, Jawa Tengah itu ada Baturaden di situ, bagus itu ya. Ada objek wisata, ada Pancuran sampai Pancuran 9. Kalian sudah pernah ke sana? Kalau sudah sampai ke sana itu ya, di Baturaden di Purwokerto ya, dari situ. Itu yang ke-8. Nah, terus kita lihat ya. Nah, yang ke-9. Tanahnya amat subur dan kaya sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Tanahnya amat subur. Mungkin kalian pernah dengar ya, tahun 70-an Plus grup musik pernah menciptakan sebuah lagu yang berjudul kolam susu. Nah, di antara syair itu ada yang berbunyi tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, ini kesuburannya, tidak ada lain di dunia ini. Tongkat dan kayu bisa dia jadi tanaman. Nah, ini sudah merupakan kesuburan dan kekayaan bangsa Indonesia. Mungkin banyak juga ya, selain itu banyak sekali itu ya. Pokoknya produk-produk yang ada di luar negeri yang orang lain, negara lain butuhkan, itu di Indonesia itu memang banyak sekali. Misalkan apa, emas, tambang emas terbesar juga di Indonesia. Terus apa, penghasil karet terbesar juga dari Indonesia. Penghasil minyak terbesar juga dari Indonesia. Itu seperti itu ya. Nah, mari kita lihat ya selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, yang ke-10. Indonesia juga bangga punya pabrik pesawat terbang ya. Pesawat terbang, itu bukan terang, salah cetak kan. Pesawat terbang dari PT Dirgantara Indonesia. Itu zamannya Pak B.J. Habibie itu masih jadi Menristek di Indonesia. Itu Indonesia terkenal karena Indonesia sudah punya produk pesawat terbang yang pertama kali dibuat, yaitu pesawat CN235. Nah, ini banyak pesanannya. Itu waktu-waktu dia kejayaannya ya di Habibie ya. Ini Pak Habibie ini yang mendobrak Indonesia menjadi negara yang produksi pesawat terbang sendiri. Nah, banyak pesanannya dulu ya. Sampai sekarang, nah, karena mungkin tidak adanya regenerasi, akhirnya tidak tahu ya. Sampai sekarang itu pesawat terbang yang punya PT Dirgantara gitu ya. Ini kalian lihat itu ya. Ada hasil produknya ini Pak B.J. Habibie dengan orang luar negeri lagi menjelaskan tentang apa produk dari pesawatnya. Terus keunggulan yang lain ya di bidang prestasi ya. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia itu dibuktikan dengan karya-karya nyata, terutama para pemudanya. Para pemudanya prestasinya banyak ya, tapi Pak Guru ambil 3 saja ya. Prestasi yang diperoleh oleh para pemuda atau generasi muda Indonesia yang sebagai wujud kebanggaan, yang pertama itu tentang dia ada lomba Olimpiade Fisika. Yang pertama kali mengikuti pada Olimpiade Fisika ini yang ke-24 tahun 1993 di Amerika.
Hasilnya bagaimana? Ya, banyak mendapat medali, ada emas, ada perak, ada perunggu. Dari ketiga medali itu bisa diambil oleh para pelajar Indonesia. Terus yang kedua, Olimpiade Kimia yang ke-42 yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang ya, antara tanggal 15 sampai 27 Juli 2010. Nah, ini kembali pelajar-pelajar Indonesia meraih prestasi dengan hasil 1 medali emas, 1 perak, 2 perunggu. Lumayan. Nah, dari 3 yang diteruskan, walaupun jumlahnya sedikit tapi ada semua. Ini bukti dia semangat pemuda di dalam berkarya. Terus yang di bidang prestasi yang ketiga, nah ini baru-baru ya, tahun 2020 ini 4 orang pelajar SMA itu mengikuti Olimpiade Kimia tingkat internasional yang ke-52 di Turki. Pelajar Indonesia juga meraih juara. Nah, juaranya apa saja? Ya, 3 medali diperoleh gitu ya. Jadi itu keunggulan bangsa Indonesia di bidang prestasi, khususnya para pemuda. Ya, sekian dulu, mudah-mudahan penjelasan Pak Guru bisa anak-anak pahami dan hayati. Dan ingat ya, tadi Pak Guru menjelaskan tentang Indonesia emas ya. Jadi harus pemuda kalian itu sebagai penerus generasi tua. Jadi yang tadi pemerintah Indonesia mencanangkan tentang Indonesia emas tahun 2045. Sekian dulu, jaga kesehatan. Guru akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.